Jadi struktur batang tarik pada dasarnya adalah untuk desain kayu dalam perencanaan batang tarik itu begini. Seperti pada dasar perencanaan kemarin gitu ya, di dalam LRFD gitu ya. Jadi gaya atau beban yang terfaktor itu tidak boleh melebihi dari tahanan atau kapasitas dari materialnya. Nah, kalau misalkan di dalam struktur tarik, ya sama, kalau gitu gaya tarik yang terfaktor itu harus lebih kecil atau sama dengan dari tahanan tarik terkoreksi, gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah satuannya kalau misalkan gaya tarik atau tahanan tarik terkoreksi di sini adalah kilogram, ton, atau kilonewton, newton, begitu ya. Nah, selanjutnya itu dari mana? Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa ada tegangan. Jadi ada tegangan apa namanya F kan sama dengan P per A. Itu kan ya. Kemarin F adalah P per A gitu ya. Jadi ini istilahnya TU ini adalah T ultimate, ini adalah P-nya di sini. Jadi di sini kalau misalnya kita gunakan P sama dengan F dikalikan dengan A. Kan begitu ya. F dikalikan dengan A. Nah, A-nya apa? Tergantung nanti ini. Karena ini batang tarik seperti yang kemarin minggu lalu juga sudah diberikan pendahuluan, itu adalah yang digunakan luas penampang nito. Kenapa ada luas penampang nito? Itu karena adanya pengurangan karena sambungan, begitu ya. Jadi P sama dengan F dikali A ini ada A nito, gitu. Selanjutnya adalah ini, luas neto dan luas bruto. Dikatakan tadi bahwa karena ada alat sambung begitu ya. Kemudian kalau di dalam struktur baja seperti yang saya ingat, saya tidak pernah mengajar struktur baja tapi saya pernah ingat harusnya gitu ya, mendesain kalau luas penampang neto, luas penampang bruto harus benar-benar dikurangi berapa ini? Berapa ini apa? Ada lubang akibat sambungan itu berapa, harus dikurangi, kita harus menghitungnya gitu. Jadi kemudian sambungannya ada berapa, kita memberikan lubang pada material baja itu ada berapa, itu kita harus menghitungnya gitu. Tetapi kalau di dalam SNI kayu, kayu yang LRFD ini, itu kita sudah diberikan, penyederhanaan. Kalau kita gunakan alperkat, ya sudah, ternyata luas penampang neto sama dengan luas penampang bruto, begitu ya. Kemudian kalau misalkan alat sambungnya adalah paku, gitu ya, itu luas penampang bruto dibagi dengan neto adalah 1,1 sampai dengan 1,15, begitu. Kemudian kalau misalkan kita gunakan baut dan gigi itu adalah 1,2 sampai 1,25, begitu. Kemudian begini, nanti untuk kita sebagai kesepakatan saja, nanti kalau misalkan kita gunakan paku gitu ya, supaya nanti jawabannya juga tidak bervariasi gitu. Jadi kita kesepakatan saja. Kan kita memiliki nilai range 1,1 sampai 1,15, 1,2 sampai 1,25 untuk baut dan gigi. Nah, kita gunakan nanti adalah yang ini saja ya. Jadi untuk kesepakatan, jadi kita mempermudah teman-teman untuk biar nggak bingung, "Pak, saya untuk sambungan paku nanti AG per AN-nya berapa ya?" Nah, kita kesepakatan di sini, kita nanti kalau misalkan di dalam mata kuliah ini, kita gunakan ini gitu ya, AG per AN adalah 1,15 untuk paku, kemudian untuk baut dan gigi adalah 1,25. Nah, ini di bawah ini yang terjadi karena apa? Adanya lubang sambungan, maka tidak seluruh dari penampang ada tegangan. Kan begitu ya, teman-teman bisa melihat yang sebelah kiri ini ada lubang ini, maka tidak seluruhnya ada tegangan. Tetapi yang kanan tanpa lubang sambungan, maka seluruhnya ada tegangan, begitu.
Ataupun kalau misalkan sambungannya adalah perekat gitu ya. Misalkan contohnya ini, saya akan menyambung dua ini adalah kayu misalkan gitu ya. Misalkan saya tarik begini, gitu kan ya. Kemudian yang depan harusnya oke. Kemudian yang terlihat pada teman-teman, istilahnya ini kan ada pada saat saya tarik begini, maka yang sebelah sini ini kan tidak ada tegangannya, kan begitu. Jadi kurang besar. Saya gerakan saja. Oke. Kalau misalkan saya tarik begini, saya tariknya ke kanan begini. Gini saja deh. Nah, begini. Maka yang satunya sebelah sini ini tidak ada tegangan begitu. Tetapi kalau misalkan di dalam sambungan lem, kita menggunakan perekat atau lem begitu ya, ditarik ke kemana saja ya sudah, seluruh dari penampang ini kan ada tegangan begitu. Tapi karena ada sambungan ini, sambungan lubang ini, maka itulah yang mengurangi penampang, efisiensi dari penampang atau luas penampang itu luas penampang neto itu adalah pengurangan dari luas penampang bruto dikurangi dengan lebar dari luasan ini, ada luasan dari pengurangan akibat lubang sambungan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi awal tadi saya ulangi sekali lagi, TU ada atau gaya maksimum atau ini gaya tarik terfaktor itu tidak boleh melebihi tahanan tarik terkoreksi, gitu ya. Kemudian kalau di batang tarik ini sekali lagi kita gunakan, jadi gaya tarik adalah sebenarnya tegangan tarik dikalikan dengan luas penampang neto, begitu ya. Luas penampang netonya bagaimana? Itu tergantung dari jenis sambungan yang akan kita gunakan. Kalau di dalam kelas ini kita gunakan kesepakatan untuk paku, baut dan gigi itu adalah yang saya berikan merah-merah di sini nih, gitu ya. Jadi paku adalah 1,15 itu Ag per AN-nya, kemudian baut dan gigi adalah 1,25. Maksudnya gimana nih? Misalkan begini. Jadi misalkan di sini saya tuh memiliki B-nya adalah 8 cm gitu ya, kemudian di sini adalah 12 cm gitu ya. Luas penampang bruto A gross atau AB gitu itu berapa? 8 dikalikan dengan 12. Ini suara saya terdengar enggak ya? Terdengar, Pak. Oke. 8 dikali 12, 80 tambah 16, 96, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan saya gunakan sambungan baut atau sambungan gigi, maka saya dapatkan kan AG per AN sama dengan 1,25. Ini kita kesepakatan pakai yang sebelah kanan supaya safety factor-nya lebih besar kan gitu ya. Maka AN-nya berapa? AN sama dengan AG dibagi dengan 1,25. Kan begitu ya. AG-nya kita dapatkan 96 itu, kemudian 1,25 itu adalah 4/5 gitu ya. 5/4 di bawah, kemudian saya balik gini kan ya. Maka kita bisa dapatkan ini, atau langsung saja 96 dibagi dengan 1,25 berapa? 96 dibagi 1,25. 76. Jadi ya betul sekali, 76,8. Jadi ini adalah luas penampang neto yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Begitu ya teman-teman, caranya begitu ini. Maksudnya AG per AN adalah. Oke, bisa saya lanjutkan. Kemudian ini, kembali lagi kita ke sini lagi. Jadi faktor nilai koreksi nilai desain acuan. Kita gunakan adalah FT karena kita masuk ke dalam batang tarik. Ya sudah, kita tinjaunya adalah di dalam batang tarik. Begitu ya. Maka faktor koreksinya apa? Yaitu tadi FT
Oke, FT, maka di sini adalah FT aksen sama dengan FT dikalikan dengan, kalau kita gunakan saat ini adalah LRFD atau DFBK, maka kita gunakan CM, CT, CF, CI, kemudian K, kemudian theta, kemudian lambda. Ini biasanya K, ini theta, lambda, gitu ya. Kemudian ini adalah tahanan koreksi. Selanjutnya adalah nilai desain acuan tabel atau FT tabel, bukan FT aksen ya. FT aksen adalah FT tabel ini dikalikan dengan nilai koreksi yang tadi CM, CI, CT, CF gitu, K, theta, dan lambda. Nilai desain acuan ini tergantung dari mutunya, tergantung dari modulus elastisitasnya. Kemudian modulus elastisitas itu bisa dihitung dengan berat jenisnya, gitu ya. Kita dapatkan nilai E, kemudian kita mendapatkan berat jenis, kemudian kita bisa menghitung nilai modulus elastisitas, kemudian kita bisa menentukan itu termasuk mutu E berapa. Gitu. Selanjutnya adalah ini. Kita masuk di dalam modulus elastisitas acuan. Jadi yang kita hitung tadi, modulus elastisitas yang kita hitung tadi ini, sebentar ya, mohon izin sebentar. Ya, mohon maaf, saya barusan di telepon oleh ketua departemen. Nggak tahu tiba-tiba masih ngajar. Iya, ya sudah nanti. Oke, saya lanjutkan ya untuk nilai desain acuan ini. Kemudian kita berlanjut pada modulus elastisitas. Nah, yang saya katakan tadi, modulus elastisitas ini itu bisa dihitung dengan berat jenis. Nah, berat jenis yang kita gunakan, tetapi di sini adalah berat jenis pada saat kadar air 15%. Loh Pak, tapi kan kayu kadar airnya tidak selalu 15%. Iya, enggak apa-apa. Tetapi berat jenis pada saat 15% itu juga kita bisa hitung, gitu ya, teman-teman. Jadi di sini yang pertama, kadar air berapa persen? Ini seperti biasa kita hitung. Oke, saya timbang sebelumnya, kemudian saya oven, saya timbang lagi. Saya dapatkan kadar air. Kemudian GM ini hitung berat jenis pada M. Jadi tadi itu berat jenis pada saat M, saya bisa langsung menghitung kan gitu ya. Kemudian hitung berat jenis dasar dengan rumus ini. Nah, ada GM, kemudian ada konstantain, ada koefisien-koefisien ini. Ya karena ini sudah rumus dan ini dari beberapa mungkin referensi penelitian begitu ya, maka digunakan berat jenis dasar. Setelah ada berat jenis dasar, kita arahkan lagi ke dalam berat jenis pada saat 15%. Yaitu kita bisa menghitungnya. Setelah kita dapatkan berat jenis pada saat kadar air 15%, itu adalah kita langsung menggunakan memasukkan rumus pada ini, itu kita dapatkan modulus elastisitas. Itu adalah modulus elastisitas ini. 16.000 G pangkat 0,71 itu ya. Nah, di mana G-nya ini adalah modulus berat jenis, maaf. Berat jenis pada saat 15%. Tapi sekali lagi, tidak semua kayu yang kita lakukan ujian laboratorium itu langsung dalam 15%. Itu ya. Jadi kita awalnya dulu ya sudah seadanya ini sudah berapa persen itu pertama. Kemudian menghitung berat jenis dasar, gitu ya. Menghitung berat jenis dasar atau GB ini dengan rumus seperti ini. GM per 1 ditambah 0,265 A GM. A-nya adalah 30 -M
per 30 ini adalah kaitannya juga dengan kadar air kan gitu ya. Kalau kadar air kering udara ya harusnya 0 sampai 30 itu sudah di dalam sifat fisik dari kayu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita dapatkan modulus elastisitas, kita meninjau lagi. Oke, misalkan saya dapatkan adalah modulus elastisitasnya 18.000, maka termasuk dalam E18. E18 kalau di dalam batang tarik nilai desain acuannya adalah 15,3. Jangan lupa ini satuannya adalah MPa. Kalau teman-teman ingin merubah satuan, maka tolong dikonversi juga. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang di sini adalah faktor lahan basah. Cm digunakan pada kondisi kadar air ini kemarin 0 sampai 19 atau 19 lebih dari 19% gitu ya, atau ini adalah kering udara. Jadi sudah biasa kering udara, kita gunakan FT atau CM untuk perencanaan FT batang tarik itu adalah 1. Di sini tidak ada ketentuan lain. Jadi ya sudah sampai akhir nanti kita gunakan faktor koreksi CM adalah 1. Gitu ya. Kemudian adalah ini faktor temperatur. Kalau misalkan di sini adalah untuk batang tarik, hanya ada yang posisi atas gini. Ternyata untuk batang tarik nilai desain acuan gitu ya, FT di sini kondisi air layan basahnya, kondisi airnya basah atau kering itu ternyata sama saja. Namun temperaturnya di tempat itu seperti apa? Kurang dari 38, di antara 38 sampai 52 atau lebih, atau antara 52 sampai 65. Itu adalah ini koefisiennya gitu ya, CT-nya gitu ya. Ya kalau misalkan di daerah Malang, Jawa Timur, ya sudah pasti kebanyakan kan kurang dari 38 yang sudah kita gunakan 1. Selanjutnya adalah faktor ukuran. Nah, ini dia. Faktor ukuran ini nilai untuk desain lentur, tarik, tekan sejajar serat, dan tekan sejajar serat acuan untuk kayu dimensi yang tebalnya. Nah, yang tebalnya ini adalah 50,8 mm sampai 101,6 mm yang dipilah secara visual harus dikalikan dengan faktor koreksi yang ditetapkan yaitu 1. Misalkan begini, saya gunakan kayu ini gitu ya. Tebalnya ini berapa? Dikatakan tebal ya sudah, ini kita gunakan adalah tingginya. Batang atau kalau batang tarik yang mana ya? Sebentar. Oke, kita ambil yang tingginya karena tebalnya. Batang tarik karena itu tertarik seperti ini ya sudah, kita ambil adalah yang paling dimensi. Kalau misalkan ada 2 dimensi, yang pendek dan yang panjang, kita gunakan yang panjang, gitu ya. Nah, dimensinya antara 50,8 sampai 101. Itu adalah 5 cm sampai 10 cm. Kan gitu kan ya. Maka kita gunakan 1. Ya sudah, CF-nya adalah kalau kita gunakan ukuran ini, kita gunakan adalah 1. Kalau kita gunakan 8 sama 12 misalkan gitu. Ukuran kayunya adalah 8 cm, 8 cm dengan 12 cm. Karena itu lebih dari, oh enggak, itu ternyata masih yang bawah. Setelah itu yang bawah ini kurang dari 1, namun ini ketentuannya tebalnya 127 sampai 305. Komponen yang tebalnya ini atau lebih besar apabila tinggi komponen tebalnya atau lebih besar melebihi 3. Nah, kalau misalkan lebih besar lagi, maka itu adalah kita gunakan rumus ini, CF-nya 305 dibagi dengan D-nya. D itu adalah tebal yang kita gunakan gitu ya. Dipangkatkan dengan berapa ini? 1/9 gitu ya. Dan pasti hasilnya adalah lebih kecil dari 1. Gitu. Tapi umumnya kalau di batang tarik ya sudah, umumnya adalah yang kita gunakan adalah yang 1 ini. Gunakan meskipun faktornya banyak, tetapi ternyata kalau dilihat 1 per 1, kalau batang tarik memang paling mudah, jadi nilainya banyak yang 1. Oke, kemudian di sini adalah faktor tusukan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, karena apa? Faktor tusukan itu kayu dimensi diberikan
dipotong sejajar serat, kemudian ada panjang maksimumnya adalah 9,53 mm atau dengan kata lain maksimum 1 cm gitu ya. Densitas tusukannya adalah namanya densitas tusukan dalam 1 meter persegi atau beberapa tusukan 1, 2, 3, 4. Ini dalam 1 meter persegi kayu itu ada 11.840 tusukan. Itu adalah untuk pengobatan atau pengawetan dari kayu gitu ya. Nah, di sini ya sudah kita mengikuti tabel saja. Untuk FT di mana? FT ada di sebelah ini. Maka kita gunakan koefisiennya adalah 0,8. Gitu. Selanjutnya adalah konversi format. Nah, konversi format atau K, itu yang saya sampaikan tadi K. Itu adalah FT kita sudah dapat 2,7. Itu ya. Ini ada 2,7. Selanjutnya theta, faktor ketahanan atau rasio tahanan gitu ya. Untuk FT adalah kita gunakan adalah 0,8. Ya sudah, nilainya ya cuma satu ini. Tidak ada ketentuan lain. Ya sudah, tidak usah dicari-cari yang lain yang tidak ada gitu ya. Ya adanya ini karena kita juga masih belajar seperti ini, ya sudah seadanya dulu apa namanya di dalam peraturan kita adopsi. Kecuali kalau ada ketentuan-ketentuan lain yang memperkirakan, oh ternyata ini kondisinya seperti ini, seperti ini, itu biasanya. Itu ya. Selanjutnya adalah faktor efek waktu atau di sini adalah akibat kombinasi beban. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini sama semua, kalau misalkan 1,4 D saja misalkan itu, maka lambdanya akan kita gunakan 0,6. Kalau misalkan 1,2 D saja, ya sama plus 1,6 H gitu ya. Itu kita gunakan 0,6. Begitu. Selanjutnya ini adalah kelas mutu. Ini sebenarnya kalau di 2002 dan PKKI itu kita masih menggunakan ini. Kita masih menggunakan ini. Jadi mutu-mutu yang ada dalam tabel gitu ya, kita kalikan dengan 0,8 kalau misalkan kelas A. Kalau misalkan kelas B, kita gunakan 0,63. Tapi kalau kelas C itu adalah 0,5. Gitu. Ini adalah mutu kayu, itu tergantung dari cacatnya. Kemudian mutu kayu ini tadi yang mempengaruhi dari nilai rasio tahanannya, gitu ya. Ini contoh soal. Ayo sebelum masuk pada contoh soal, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Ayo Mas, Mbak. Tentang faktor koreksi ataupun tentang apa? Terserah. Silakan ayo diskusi. Diskusi dahulu. Silakan Mas, Mbak. Ayo, kok pada diam? Ayo Mas, Mbak, silakan kalau ada yang tanyakan. Atau saya panggil satu persatu untuk saya tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Itu kalau di contoh soal, semuanya tuh alat sambungnya pakai yang 1,25 itu ya, Pak? AG per AM-nya. Kalau di contoh soal. Oh, oke. Kalau gitu ya. Iya, jadi ini langsung diasumsikan bahwa yang digunakan adalah 1,25 atau memang kalau misalkan kita tadi kesepakatan ya, jadi kalau misalkan paku kita gunakan yang kanan 1,15, baut adalah 1,25. Nah, begitu. Jadi nanti kalau misalkan ada soal di dalam kelas ini gitu ya, baik kuis, UAS atau ya kita gunakan satu angka itu saja supaya teman-teman juga tidak bingung, gitu ya. Oke.
Iya, memang untuk ini, jadi rasionya AG per AN adalah 1,25, maka ya sudah kita gunakan AG-nya, AN-nya adalah AG per 1,25. Begitu ya, Mbak ya? Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, sebentar saya tunggu sedikit. Ya, silakan Mas. Saya mau bertanya Pak, misalkan kita nih memakai alat sambung ya Pak, misalkan paku. Jadi kan kalau misalnya kita bor itu kan ada luas sisanya, sisa bornya itu. Lalu kalau misalnya paku ini kita kombinasikan dengan perekat Pak, jadi seolah-olah penampang yang kita bolongi yang sisanya itu terpenuhi oleh perekatnya. Apakah kita bisa mengasumsikan bahwa AG-nya itu sama dengan AN Pak? Bisa. Jadi begini, kalau misalkan ada di sini ada pasak nggak ya tadi ya? Sebenarnya saya pernah baca-baca bahwa kalau misalkan karena pasak ya, pasak itu kan pasaknya dari kayu juga kan begitu. Kemudian tapi sebelum dipasak otomatis dibor dahulu. Sebentar, pasak ada di sini nggak ya? Oh, ternyata pasak malah lebih besar. Jadi begini, kalau misalkan tapi kalau paku dilem, kemudian istilahnya kan lubangnya di sini Mas ya, kemudian dikasih perekat. Nah, itu semacam kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau paku biasanya langsung dipakukan saja, kan gitu. Tapi kalau pasak ini harusnya kalau memang pasak ini misalkan setelah dibor kemudian dipasak saja, misalkan pakai jadi pasak itu kayak kayak paku tapi dari kayu begini. Makanya dia kalau misalkan tidak pakai lem, mungkin yang koefisiennya adalah 1,3 ini. Tapi kalau misalkan ini kemudian dikasih lem, itu kan sama. Karena ini adalah kayu, kemudian pasak ini juga kayu, lemnya itu pun juga lemnya misalkan lem kayu. Jadi itu sesuai. Ya sama halnya dengan perekat gitu. Tapi kalau misalkan paku baut itu kemudian baku dan baut itu kan besi. Jadi kalau misalkan besi dengan kayaknya sebenarnya memang belum ada. Besi kemudian ada perekatnya supaya seperti AN sama dengan AG sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya yang saya pernah baca dulu itu pasak kayu tapi kalau misalkan di sini dikasih dengan lem gitu ya. Lemnya kan karena ini pasaknya adalah pasak kayu yang disambung pun juga disambung dengan kayu, kemudian perekatnya perekat kayu kan gitu. Yang di dalamnya adalah kayu. Maka ya sudah pasaknya ini menempel dengan lem kayu gitu. Jadi AN sama dengan AG gitu. Tapi kalau ini saja ternyata di sini pasak kayu saja. Sebenarnya ini tidak ada namanya pasak kayu di sini tidak menggunakan perekat gitu ya. Jadi langsung ya sudah hanya pasak saja. Gitu. Begitu? Oke, izin Pak Indra ya. Oke, monggo Pak Sugeng menambahkan. Ya. Maaf ini karena yang satunya lagi saya nggak sempat menyambungkan. Saya pakai peraga aja deh. Oke, Pak. Jadi gini, kalau ini elemen satu, ini elemen yang kedua begitu. Ini elemen yang kedua begitu. Kalau ini disambungkan begitu dengan menggunakan lem, maka dia sama dengan AG sama dengan AN. Tapi kalau jika menggunakan paku atau baut, artinya itu kan di lubang. Ada lubangnya ini. Ada lubangnya, kelihatan ya? Ada lubangnya. Nah, kalau untuk batang tarik, lubang sekecil apapun itu merupakan perlemahan. Walaupun lubangnya itu diisi, seperti ini. Ya, walaupun lubangnya itu diisi seperti ini. Kenapa? Karena walaupun diisi begini, itu kalau ini ditarik, ini ya, tarik sana, maka artinya penampang yang bekerja itu adalah hanya penampang yang di sini aja, karena ditarik. Tapi kalau ditekan itu beda. Kalau ditekan, maka pengisi di sini baut atau paku di sini ini ikut tertekan, sehingga penampangnya adalah tetap penampang penuh. Itulah perbedaan antara batang tarik dan batang tekan. Kalau batang tarik, walaupun lubangnya ini diisi apapun,
diisi lem atau diisi paku dan lem dan sebagainya tadi itu, maka dia tetap ada luka, ada lubang. Dia belum tentu komposit untuk bisa menggantikan kayu yang terbuangkan. Sehingga kalau ditarik, maka penampangnya adalah penampang sisa dari dikurangi lubang tadi. Itu ya. Paham, Mas? Halo? Ya. Oke. Jadi beda antara batang tekan dan batang tarik. Karena ada lubang sekecil apapun, itu merupakan perlemahan. Sehingga itu harus dikalikan faktor tadi itu, bagi faktor tadi itu. Gitu ya. Oke. Begitu kira-kira. Terima kasih tambahnya. Iya, matur nuwun, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, Mbak. Kan dalam tabel nilai desain acuan itu kan modulus elastisitasnya ada yang E sama ada yang E-min, Pak. Ya. Nah, itu kenapa kita pakainya yang E aja, Pak, bukan yang E-min? Terus E-minnya tuh dipakai pas kapan? Terima kasih, Pak. Oke. Ini ya, Mbak ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Yang ada di dalam apa namanya? Di dalam desain ini, sebentar. Kalau ininya tuh saya lupa, tapi harusnya kalau misalkan di dalam apa namanya? tabel yang sebenarnya kan ada E-min, E rata-rata, kemudian E yang besar. Maka untuk yang kita gunakan sebagai kodenya, memang kodenya kan jadi ini E20, ternyata yang digunakan adalah modulus elastisitasnya adalah 20.000 begitu. Tetapi di dalam mutu tersebut ternyata E20 itu ada yang modulus elastisitas minimumnya itu ternyata sampai 10.000 gitu. Nah, ini nilainya adalah setengahnya memang. Itu E dari E-min dan E yang ada di situ. Apa ini sih ya, sebentar. Saya buka peraturan dulu. Kemarin saya pernah melihatkan ada E-min, E-max, dan E rata-rata. Kalau nggak salah seperti itu, sudah saya carikan ya. Jadi yang digunakan atau sebagai kode, karena ini adalah kode mutunya adalah ternyata E20, gitu Mbak ya. Karena itu E20, ya sudah yang digunakan adalah ternyata yang memiliki modulus elastisitas acuannya adalah yang 20.000, begitu. Itu untuk E-min itu adalah memang hanya menunjukkan pada dalam mutu E20 atau modulus atau mutu kayu dengan E20 itu ada yang ternyata modulus elastisitas paling minimnya itu adalah di dalam 10.000. Begitu ya Mbak. Tapi untuk perhitungan ya sudah kita gunakan kan E20, maka kita gunakan yang misalkan batang tarik ya sesuai dengan E20 yaitu dengan 17,4 MPa. Itu adalah nilai desain acuannya. Itu. Sedikit menambahkan Pak Indra. Pak. Halo. Tadi yang tanya tadi apa? Mbak Siti Nurjana. Mbak Siti Nurjana. Iya, Pak. Mbak Siti Nurjana, saya mohon izin memberikan ilustrasi tambahan. Ini adalah modulus elastisitas, tabelnya di sini ini. Tentu ini angka-angka ini adalah berdasarkan hasil riset, gitu ya, hasil riset. Nah, yang di riset itu tidak hanya misalkan kayu jenis yang masuk dalam kelompok yang E20 itu misalkan ya, itu tidak hanya satu pohon kayu itu saja, tapi dari berbagai macam pohon. Nah, karena di sini adalah makhluk hidup yang tentu mempunyai umur, maka tentu saja walaupun dia termasuk misalkan kayu jati gitu ya, kayu jati di Malang, kayu jati di Bojonegoro, kayu jati di Jogja, kayu jati di
ya katakan Pasuruan misalnya gitu. Itu tentu kayu jatinya saja sudah berbeda tergantung dari kondisi tempatnya. Belum lagi kayu jati yang umurnya sudah 100 tahun dengan kayu jati yang umurnya 20 tahun. Tapi namanya tetap kayu jati gitu ya. Sehingga yang diuji itu adalah kelompok-kelompok kayu jati. Nah, dari hasil ujian itu tadi, maka disimpulkan ada E-nya yang ketemu yang paling kecil itu disebut dengan E minimum. Sedangkan yang paling besar itu adalah disebut E maksimum. Dan dari rata-ratanya nanti juga didapatkan E rata-rata. Nah, untuk itu, itulah pentingnya seorang perencana itu mengetahui kita mau merencanakan ini di daerah untuk dibangun di mana, daerah mana. Kira-kira kayunya itu kayu yang umum di sana itu kayu yang memang yang sudah tua atau kayu-kayu yang seadanya saja. Itu pentingnya kita di dalam satu merencana. Ya. Kalau ternyata bahwa umumnya di pasar itu adalah kayu-kayu muda yang dijual, kayak misalkan yang digunakan untuk uso, yang digunakan untuk reng itu rata-rata di sana itu adalah kayu-kayu yang muda sebenarnya. Nah, di sana juga tergantung. Kayu itu ada berbagai macam kelas, ada kelas sampai 3. Kayu yang sudah di oven, kering yang di oven, ada kayu yang memang pilihan untuk kelas A, dan ada yang kayu kelas C. Nah, untuk kayu kalau kita melihat, kalau kita merancang untuk bangunan-bangunan yang tidak berisiko tinggi, maka kita bisa menggunakan yang kayu kelas C. Nah, kayu kelas C namanya saja jati, sama-sama jatinya, maka kita gunakan untuk amannya adalah E yang minimum begitu. Tetapi kalau memang kita merancang untuk rencana rumah kita mau beli sendiri pilihannya adalah kayu-kayu jati yang sudah tua, yang bagus sebagainya, ya kita pilih E yang sesuai E maksimum gitu. Jadi itulah perlunya pentingnya seorang perencana mengetahui ini itu yang kita gunakan nanti speknya kayak apa. Itulah pentingnya adanya di dalam perencanaan itu ada yang disebut dengan RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Maka harus menggunakan kayu jenis ini, umur minimum sekian, dan sebagainya. E-nya adalah, elastisitasnya adalah sekian, tentu itu harus diuji nanti oleh konsultannya. Begitu ya Mbak ya. Jadi itulah perlunya ditentukan range-nya antara E minimum, maksimum, dan rata-ratanya. Karena ini semua adalah hasil dari riset. Gitu. Ya. Ya, baik. Betul. Ya, betul. Terima kasih. Saya menambahkan lagi, Mbak. Jadi ternyata memang E minimum, karena modulus elastisitas minimum. Karena minimum kan yang kecil gitu ya. Itu ternyata juga ada di dalam rumus. Saya sempat ingat tapi nggak tahu di mana pada ini tadi sudah ketemu. Ternyata untuk apa? Untuk stabilitas stabilitas kolom. Karena apa? Untuk stabilitas kolom ini kaitannya nanti ada dalam perhitungan. Kita gunakan hanya E minimum saja, yaitu FCE di sini. Saya itu tidak hafal rumus, tapi saya pernah tahu dan pernah ingat, ya sudah, ternyata langsung ketemu, mudah gitu. Teman-teman juga gitu, paling enggak pernah mendengar, pernah melihat, nanti kalau ditanya pernah gitu loh ya. Kemudian di sini ternyata rumusnya adalah 0,822. Sebentar. Jadi untuk nanti di dalam di dalam batang tekan gitu ya, batang tekan itu adalah yang namanya stabilitas kolom CP. Nah, CP berkaitan dengan rumus FCE gitu ya. Kemudian FCE ini dari mana rumusnya? FCE ini ternyata dari 0,822 dikalikan dengan E minimum. Nah, ternyata dipakai E minimumnya dibagi dengan LE. Ayo, karena ini adalah stabilitas kolom. Kalau teman-teman masih ingat, LE itu apa? Per D pangkat 2. Nah, ini ternyata E minimum ini digunakan. Ternyata kita digunakannya tidak untuk yang misalkan pada saat mutu E20, ternyata untuk stabilitas kolom ini ya, kita gunakan yang 10.000, bukan yang 20.000. Karena apa? Ini ternyata sudah dalam penurunan rumus dimunculkan bahwa di dalam stabilitas kolom ini CP ada FCE. Nah, FCE ternyata ada 0,822 dikalikan dengan E minimum dibagi dengan LE per D pangkat 2. LE adalah panjang efektif kolom, kemudian D adalah tebal dari yang arah tekuknya kemana dipatahkan. Begitu ya Mbak ya. Jadi
ya pasti memang digunakan. Makanya itu saya tadi cari, oh ternyata langsung ketemu. Itu ya. Bagus sekali. Silakan kalau ada yang lainnya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya mau tanya lagi, iya, Pak. silakan, Mbak. Kan di sini arah serat itu tulisannya kalau kelas mutu A itu 1:13, itu bacanya gimana ya, Pak? Yang mana, Mbak? Yang mana? Sebentar. Yang Ada di mutu PPT kayu, atau? ada di PPT. Oke, sebentar. Di contoh soal? Bukan, di sebelum contoh soal, Pak. Satu slide sebelum contoh soal. Nah, itu, Pak. Oke. Yang arah serat. Iya, 1:13. Oh iya, begini. Maksudnya begini, Pak. Dikatakan arah serat itu kalau mutu kayu kelas A, gitu ya. Jadi yang kalau misalkan ada yang berlawanan gitu ya. Misalkan ada serat yang berlawanan 1 gitu ya, tetapi serat yang searah itu lebih banyak, 13. Karena kalau misalkan yang di B, kalau ada serat melintangnya 1, yang searahnya ini adalah 9. Jadi semakin banyak yang arah seratnya itu adalah sama, itu adalah mutunya adalah yang besar atau mutu A gitu. Jadi 1:13 itu adalah arah seratnya. Dipahami enggak? Jadi kayu kalau misalkan kan ada kalau dari dekat percabangan gitu kan ya, maka ada arah yang serat begini, kemudian ada tambah lagi serat yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan semakin banyak itu maka mutunya adalah akan semakin lebih baik atau mutu A, mutu B, mutu C. Dan untuk dua slide ini, sebentar. Dua slide ini adalah paduan dari PKKI dan SNI 2002. Itu ya, sekali lagi saya sampaikan di sini kode kelas mutu, kemudian ada ini itu hanya ada di SNI 2002. Kemudian kalau ini sudah ada di sejak 1971 itu PKKI itu. Nah, kemudian kalau di sekarang saya sudah tidak bisa menemukan lagi untuk yang seperti ini. Karena kita gunakannya adalah sudah di dalam ini faktor tahanannya kita gunakan ini, kemudian kombinasi bebannya adalah ini, kemudian yang K-nya adalah ini, gitu. Tetapi kalau yang di 2000 pertama PKKI adalah ini, kemudian SNI 2002 adalah ini. Itu seingat saya. Begitu? Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang tanyakan, silakan. 1:17. Masih bisa 10 menit lagi, satu contoh soal. Saya lanjutkan ya. Jadi di sini ada contoh soal, kemudian ini langsung kita berikan bahwa ini adalah batang tarik. Kemudian sudah menerima beban ultimate. Jadi TU-nya ini sudah terfaktorkan, tetapi jenisnya disampaikan di sini adalah jenis pembebanannya adalah 1,4 gitu ya, 1,4 D gitu. Tapi yang 45 kN ini sudah terfaktor gitu ya. Karena ini sudah ultimate. Di sini ada mutu B, masih disampaikan juga ini karena ini harusnya sudah ada. Kemudian dimensi kayu 60 kali 100. Apakah kayu tersebut cukup kuat gitu? Maka kita periksa. Yang pertama adalah tadi mutunya E20 gitu ya. Maka kita gunakan F tabelnya berapa? Panjangnya 4 meter, tidak pengaruh kalau misalkan batang tarik. E20 kita dapatkan F tabelnya adalah 17,4. AG-nya 60 dikali dengan 100, 6.000. Kemudian di sini asumsi Oke, di sini tidak ada asumsi sambungan.
Maka ya sudah kalau memang di dalam soal tidak ada asumsi sambungannya apa, perekat atau paku atau baut, itu nanti namanya perencanaan teman-teman tolong disebutkan gitu ya. Karena kalau di dalam soal tidak ada, ya sudah tentukan sendiri. Tetapi harus disebutkan ini menggunakan apa? Karena berkaitan dengan nilai dari AG per AN-nya itu berapa. Oke, ini langsung digunakan 1,25, maka bisa diasumsikan bahwa ini adalah sambungan baut, misalkan seperti itu. Jadi kita dapatkan AN-nya adalah 4.800, kemudian faktor koreksi sesuai dengan batang tarik, yaitu CM, CT, CF, CI gitu ya. Ini adalah 1 sesuai dengan tabel sekian dan seterusnya. Kemudian KF-nya juga sudah ada, kita tinggal lihat batang tarik itu nilainya berapa, kemudian tetanya juga berapa, lambdanya berapa. Ya sudah, kita tinggal menghitung saja. Rasio, ternyata di sini masih dimasukkan di 2013, rasio tahanan mutu yang tadi ABC tadi itu 0,63 dikali dengan 17,4. Setelah itu dikalikan lagi dengan faktor koreksi ini CM, CT, CF, CI, KF, theta dan lambda gitu ya. Kemudian kita dapatkan FT aksennya adalah atau tahanan terkoreksinya adalah 11,365. Kita dapatkan FT aksen, A netonya juga kita sudah tahu, maka kita bisa menghitung tahanan tarik terkoreksi atau gaya tarik yang bisa ditahan oleh material tersebut. Ternyata 54 kilonewton gitu ya. Karena ini jangan lupa bahwa ini satuannya MPa. MPa adalah newton per milimeter persegi. Nah, ini adalah milimeter ya. Ini milimeter persegi gitu. Jadi tinggal newton. Kalau disederhanakan jadi 54 kilonewton. Begitu. Jadi 54 kilonewton ini T aksen ini masih ini keliru ini. Ini harusnya lebih besar. Ini ya. Jadi tahanan terkoreksi itu kan harus lebih besar dari tahanan ultimate-nya gitu. Ultimate ini adalah dari bebannya, tetapi kalau T aksen ini dari materialnya. Jadi ini harus lebih besar gitu ya. Jadi ini oke. Selanjutnya adalah ini. Kalau misalkan ada soal seperti ini, saya yakin itu dari struktur kayu, kemudian mekanika bahan, itu tuh teman-teman tuh kadang tidak bisa menghitung gaya tarik yang ada di bawah sini. Tapi ya sudah, kemarin saya sama Pak Nandapus ini langsung dikasih aja nilainya gitu ya. Jadi pasti kalau misalnya dikasih soal ini, yang lama itu menghitung statika ini ya nggak tahu ya kenapa. Jadi pasti kebanyakan itu susahnya teman-teman menghitung itu. Belum lagi nanti desainnya malah gak isoman ya, tambah bingung kita untuk ngoreksi itu gimana. Ya sudah, pada akhirnya kita memberikan ini langsung kita berikan nilainya. Oke, ternyata di sini kalau misalkan ada batang tarik 45 kilonewton, rencanakan dimensi batang tarik AB gitu ya. Misalkan kelas kayu mutu A, kayu kelas mutu A, kemudian kode mutunya adalah E20, kombinasi pembebanan 1,4 D. Data kayunya adalah seperti ini, tergantung mutunya, kemudian modulus elastisitas 20, FT-nya kita dapat, kemudian faktor koreksinya juga sudah dapat, CM, CT, CF, CI, KF, theta, lambda, kemudian nah ini rasio tahanan mutu masih kita gunakan 0,8 kali 17,4. Ini adalah FT-nya, kemudian FT aksennya dikalikan dengan faktor koreksi ketemu, dihitung. Nah, T aksen kan sama dengan FT aksen dikalikan dengan AN gitu ya. Kalau misalkan di dalam perencanaan kan TU harus lebih kecil atau sama dengan T aksen, maka kita punya rumus ini bahwa TU-nya adalah 45.000. Nah, di sini adalah 14,43 AN. Maka AN itu harus lebih besar dari berapa? 3118. Di sini kalau misalkan kita gunakan ini adalah masih A neto gitu ya, karena belum A bruto. Oke, kita gunakan lagi koefisien A gross atau A brutonya adalah 3898. Oke, misalkan saya gunakan dimensi batang 5 kali 10 cm, ya sudah, ternyata ini masih bisa memenuhi gitu.
Kemudian setelah kita gunakan jenis batangnya, ukurannya seperti apa, gini ya, sudah ketemu ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke dalam tahanannya. Berapa sih nilai tahanan tadi? Tahanan tadi kan 14,43 dikalikan dengan A neto. A netonya yang kita gunakan adalah 4.000, maka kita dapatkan 57 kilonewton gitu ya, atau di sini masih lebih besar dari 45 kilonewton. Begitu. Silakan kalau ada yang tanyakan. Sudah. Contoh soal 1, 2, 3. Ya ini. Kemudian ada latihan. Ini sekarang kita masih belum ada kelompok ya. Jadi tapi tidak apa-apa, sudah langsung dipakai untuk apa namanya, individu saja ya. Jadi ada 2 soal. Soal itu. Ini yang pertama itu ya. Kemudian sambungan ini asumsikan sendiri. Boleh diasumsikan sendiri. Kemudian soal 1 dan 2 ini kemudian dibuat hitungannya, kemudian juga dibuat Excel-nya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa masukkan tabel ini jika misalkan saya pakai if E20 atau E berapa, maka nilainya adalah ini. Kemudian jika batang tarik karena ini masih batang tarik ya, koefisiennya masih sedikit 4 dan 3 tadi kan gitu ya. CM, CIT, CF gitu ya. Tapi CM-nya sepertinya ya sampai akhir ya nilainya 1 gitu ya. Jika di batang tarik, misalkan untuk apa namanya, Excel teman-teman bisa kayak opsi VLOOKUP gitu, bisa ini tarik, maka CM-nya 1. Misalkan ini tekan, CM-nya 0,8, tetapi ada ketentuan lain. Tekan TM tekan nilainya adalah 1, itu kondisinya jika FJ-nya adalah kurang dari 50 dan seterusnya. Jadi latihan soal 1 dan 2 itu dikerjakan serta dibuat Excel-nya. Begitu ya. Nanti akan saya buat assignment di Google Classroom. Begitu teman-teman, silakan kalau ada yang tanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Di contoh soal yang kedua, itu kontrolnya kan ada 2, Pak. Ya. Nah, itu kontrol yang kedua itu kenapa kok bisa disebut strukturnya aman dan cukup hemat? Oh, begini, Mbak. Ya. Teman-teman belum pernah dengar ya. Jadi kalau rasio misalkan TU misalkan, jadi bentar, saya buat oke. Jadi kalau misalkan TU per T aksen itu lebih besar dari 1, strukturnya aman enggak? Itu dari begini loh, Mbak. Kalau misalkan kan kita memiliki TU harus lebih kecil atau sama dengan T aksen, kan gitu ah. Ya, tapi kalau misalkan kita gunakan TU per T aksen, itu kan harus lebih kecil daripada 1, kan begitu. Ini kan di dalam perencanaan itu kan harus seperti T ultimate harus lebih kecil daripada T atau tahanan dari bahan itu. Kan begitu ya, Bud. Namun kalau misalkan TU per T aksennya lebih dari 1, yaitu namanya fail gitu ya. Itu namanya fail. Gitu ya. Jadi itu istilahnya ya TU-nya Anda lebih besar daripada T aksen, kan begitu. Ya. Nah, gitu. Tetapi jadi ini ada tidak aman kan gitu. Itu tidak aman. Begitu ya. Kalau misalkan TU per T aksennya adalah lebih besar daripada 1. Namun dikatakan dengan cukup hemat ini seperti apa? Cukup hemat ini seperti apa? Kalau misalkan ternyata saya itu ini sebagai gambaran saja. Anda bisa mengatakan ini hemat atau tidak.
Misalkan saya memiliki beban yang harus saya tahan adalah 10.000, misalkan gitu ya. Kemudian Anda mendesain hasil desain Anda itu kuat menahan 100.000. Gitu ya. Dengan kata lain, struktur yang Anda desain itu adalah TU per TI, TU per T aksen itu masih lebih kecil daripada 1. Kan begitu kan ya? Lebih kecil daripada 1. Dikatakan strukturnya aman, gitu ya. Tetapi hemat atau tidaknya? Anda sebenarnya cukup mendesain yang bisa menahan 10.000, tetapi Anda mendesain ternyata menahan 100.000. Kira-kira ini kalau saya bagi otomatis ini kan 0,1 kan gitu ya. Kira-kira ini hemat atau tidak? Ya Mbak, Anda itu sebenarnya cukup mendesain supaya kuat menahan 10.000, tetapi Anda ternyata desain Anda itu kuat menahan 100.000 gitu. Kira-kira itu hemat atau tidak? Nggak hemat, Pak. Kenapa? Nggak hemat, Pak. Boros, iya boros. Lalu batasannya sampai berapa kira-kira? Dua kali lipat Berapa? mungkin, Pak. Batasnya sampai berapa? Batasnya 0,99. Wow, ini hemat sekali ya, tapi berbahaya gitu ya. Gitu ya. Ini hemat sekali. Jadi kalau misalkan oke, Anda cukup untuk beban yang 10.000, ternyata Anda bisa membuat desain dengan yang kuat menahan 11.000 gitu. Nah, itu kan hemat sekali, tetapi juga itu apa namanya? Secara nilai, kalau di sini secara nilai juga masih aman begitu ya. Tetapi perlu diperiksa lagi tuh nanti kondisi-kondisi di lapangan seperti apa. Karena kalau struktur kayu kondisi di lapangan bisa saja berbeda dengan kondisi yang kita desain, gitu ya. Kalau dikatakan hemat itu, seingat saya itu di antara ini dikatakan cukup hemat gitu ya. Tapi memang seingat saya itu antara 0,8 sampai 0,9 itu untuk rasio dari TU per T aksen yang dikatakan hemat, gitu ya. Tapi kalau di bawah 0,5 itu sudah atau lebih kecil daripada 0,5 itu tidak hemat, jelas ya. Karena seperti yang tadi kita itu hanya perlu mendesain dengan beban yang menahan 10.000, tetapi kenapa kita mendesain bisa mencapai dengan 100.000, gitu ya, Mas Mbak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Ini sudah alhamdulillah 1 jam. Tidak ada? Untuk soal itu sesuai ini ya, tugas mana ini? Ini latihan soal. Jadi teman-teman, nah ini harus menghitung batang tariknya yang mana, kemudian teman-teman mendesain juga. Tetapi ini sudah ditentukan E-nya 15, mutunya A. Oke. Kemudian yang di sini adalah memeriksa apakah kayu masih kuat atau tidak. Begitu? Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? View galeri. Mungkin Pak Sugeng ada yang ditambahkan? Cukup, Anda. Oh, oke. Kalau tidak ada yang ditambahkan lagi dan teman-teman sudah cukup materinya, kemudian latihan soal juga segera akan saya buatkan assignment di Google Classroom gitu ya. Teman-teman dikerjakan, tulis tangan kemudian difoto, itu 1
dan 2. Kemudian setelah itu, atau teman-teman bisa mengerjakan Excel-nya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa menulis hasil dari Excel teman-teman. Itu ya. Nanti yang di-upload adalah Excel dan PDF. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kelas saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.